Halo semuanya, nama saya adalah Hong Yu. Hari ini saya akan memperkenalkan tentang budaya aborigin. Siapakah penduduk asli Taiwan? Definisi penduduk asli Taiwan adalah penduduk yang sudah ada sebelum masyarakat Han datang ke Taiwan. Penduduk asli sekarang diakui oleh hukum nasional. Tetapi hukum di Taiwan bukanlah berasal dari penguasa, dan penduduk asli memiliki budaya, sistem sosial, dan sistem hukum yang melekat, yang telah diturunkan dari nenek moyang sampai sekarang. Negara Taiwan mengakui bahwa suku aborigin memiliki 16 kelompok etnis. Pemerintah kota Tainan juga mengakui kelompok etnis Silaya. Saat ini ada 550.000 orang aborigin di Taiwan. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Austronesia dan sangat berbeda dengan bahasa Mandarin. Meski suku aborigin memiliki 16 suku, mereka menggunakan sekitar 42 dialek. Saat melayani mereka, perhatikan penggunaan dialek yang mereka gunakan. Suku aborigin tersebar di 25 desa dataran rendah dan 30 desa dataran tinggi, dengan total 748 suku. Suku aborigin setidaknya sudah berada di sejarah Taiwan selama 6.500 tahun yang lalu. Misalnya, budaya Ta Pengkeng sudah ada sekitar 5.000 tahun yang lalu, dan budaya Shusansing ada sekitar 1.000 tahun yang lalu. Ketika Jepang menjajah Taiwan pada akhir abad ke-19, untuk memudahkan pemerintah Jepang, penduduk asli Taiwan mulai diklasifikasikan ke dalam kelompok etnis. Saat itu, suku asli Taiwan yang tinggal di dataran tinggi memiliki 9 suku, dan suku lainnya terdapat di dataran rendah. Dalam sejarah Taiwan, ada berbagai cara untuk menyebut penduduk asli Taiwan. Saat dinasti Ming atau dinasti Qing, penduduk asli disebut orang Fan. Selama Jepang menjajah, penduduk asli dibagi menjadi mentah atau liar dan matang atau ditundukkan. Mentah atau liar adalah penduduk asli yang tinggal di hutan, disebut juga sebagai suku dataran tinggi. Ada juga penduduk asli yang tinggal di wilayah perkotaan, disebut sebagai suku dataran rendah. Istilah-istilah yang merujuk pada penduduk asli dari sudut pandang orang luar sangatlah diskriminatif. Bahkan di zaman modern ini, masih ada masyarakat yang memperlakukan penduduk asli dengan sebutan orang mentah atau matang. Kedepannya, saat kita melayani penduduk asli, kita harus menghindari menggunakan sebutan mentah atau matang. Penduduk asli Taiwan telah lama tinggal di Taiwan, dan mereka memiliki sejarah, bahasa, dan budaya, serta memiliki keunikan budayanya sendiri. Namun, ketika masyarakat non-pribumi memandang penduduk asli Taiwan, masih ada diskriminasi terhadap penduduk asli. Akibatnya, menyebabkan ketimpangan kesehatan di antara penduduk asli. Menurut statistik, terdapat kesenjangan tingkat kematian yang besar antara penduduk asli dibandingkan dengan non-pribumi pada tahun 2011 sampai 2013. Misalnya, menurut data tahun 2013, tanpa memandang usia mereka, rata-rata usia harapan hidup penduduk asli lebih rendah dari rata-rata usia harapan hidup non-pribumi. Selain itu, penduduk asli Taiwan memiliki resiko 4 kali lebih tinggi menderita penyakit hati kronis dan sirosis dibanding non-pribumi. Penduduk asli juga memiliki masalah besar dalam pengelolaan dan perawatan penyakit. Pada tahun 2013, angka kematian bayi penduduk asli mencapai 6,8 per 1.000 jiwa, sedangkan angka kematian bayi non-pribumi hanya 2,4 per 1.000 jiwa. Oleh karena itu, saat perempuan aborigin hamil, mereka memiliki masalah seperti kurangnya gizi dan kurangnya pemeriksaan rutin dapat berpengaruh pada kesehatan janin. Penyebab utama kematian bayi pada perempuan aborigin adalah posisi janin abnormal atau lilitan tali pusat di leher bayi. Yang kedua adalah gangguan pada otak kecil akibat kebiasaan meminum alkohol saat kehamilan. Penyebab ketiga kematian pada bayi adalah berat badan bayi yang rendah. Penyebab kematian bayi aborigin sangat erat kaitannya dengan ibu hamil. Jika ingin menurunkan angka kematian bayi, maka ibu hamil harus diperhatikan terlebih dahulu.
Perawatan setelah bayi baru lahir harus diperhatikan juga, terutama para ibu aborigin yang kembali bekerja setelah bayinya lahir, dan mereka jarang punya waktu untuk merawat bayinya. Suku aborigin sering menghadapi masalah kemiskinan. Para ibu harus bekerja dan mencari nafkah sepanjang waktu, hingga lalai merawat bayi yang baru lahir. Hal ini mengakibatkan angka kematian pada bayi baru lahir selama bulan pertama secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian bayi baru lahir pada non-pribumi. Bagi masyarakat aborigin Parubaya, kecelakaan, penyakit hati kronis, dan sirosis merupakan penyebab utama kematian, terutama di antara usia 40-55 tahun. Ketimpangan kesehatan masyarakat aborigin ditemukan adanya permasalahan hak atas kesehatan suku aborigin dan mereka kurang terlindungi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang hak atas kesehatan, agar seseorang atau sekelompok untuk memiliki hidup sehat, maka pertama, perawatan kesehatan mereka harus baik, dan kedua, kualitas hidup yang baik. Kedua kondisi tersebut juga harus nyaman untuk digunakan, terjangkau, dapat diterima, dan berkualitas baik agar penduduk asli dapat hidup sehat dan bahagia, serta dapat dirawat secara jasmani dan rohani. Namun, hak penduduk asli atas kesehatan, baik itu perawatan kesehatan atau kualitas hidup, menghadapi masalah yang serius. Meskipun pemerintah juga telah berupaya keras untuk melindungi kesehatan masyarakat aborigin, khususnya dalam pembangunan kebijakan kesehatan dari tahun 1945 sampai 2015, mengalami masa pembentukan, perkembangan, pertumbuhan, dan penyelenggaraan yang berkelanjutan. Pemerintah menginvestasikan banyak sumber daya untuk meningkatkan kesehatan penduduk asli Taiwan. Dalam kurun waktu 70 tahun terakhir, terlihat jelas bahwa rata-rata hidup penduduk asli dari segala usia meningkat secara signifikan. Angka kematian bayi baru lahir juga secara signifikan lebih rendah daripada di masa lalu. Namun perlu dicatat bahwa kesenjangan antara rata-rata sisa hidup penduduk asli tidak meningkat secara signifikan dibandingkan dengan non-pribumi. Selain itu, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan yang menyebabkan ketimpangan kesehatan pada penduduk asli Taiwan. Penelitian luar maupun dalam negeri menemukan bahwa kesehatan penduduk asli tidak setara. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan politik, ekonomi, dan kelembagaan, masyarakat non-pribumi akan mendiskriminasikan penduduk asli. Tentunya masalah ini juga terkait dengan pembangunan sosial. Karena perkembangan ekonomi Taiwan, banyak penduduk asli pada tahun 1970-an pindah ke wilayah perkotaan. Saat ini, sekitar 48 hingga 50% penduduk asli tinggal di wilayah metropolitan. Namun, pemerintah tidak memiliki rencana khusus untuk penduduk asli yang tinggal di metropolitan. Akibatnya, permasalahan kesehatan penduduk asli di wilayah metropolitan juga muncul. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan pentingnya kepekaan budaya dalam proses perawatan. Definisi keamanan budaya adalah memberikan layanan perawatan medis yang berkualitas dengan menghormati nilai-nilai budaya dan norma dari kelompok etnis yang berbeda. Kita harus memutus ketimpangan kesehatan yang diakibatkan oleh diskriminasi dalam sistem kebijakan, serta memberikan layanan yang menghormati nilai-nilai budaya dan norma masyarakat adat. Pertanyaan paling umum adalah, apakah perawat dapat menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi dengan lansia yang dirawat dan memberikan pelayanan? Dulu, perawat tidak bisa menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, menyebabkan kesalahpahaman dan kecanggungan dalam hubungan. Hal ini tidak hanya mengganggu kualitas perawatan, bahkan membuat perawat tidak dapat terus memberikan pelayanan kepada lansia, karena kendala bahasa menyebabkan kualitas perawatan bermasalah. Ini adalah salah satu contoh masalah keamanan budaya. Selain itu,
Bahasa memiliki efek penyembuhan. Jika dapat berkomunikasi dengan lansia dalam bahasa yang ia gunakan, lansia akan merasa nyaman. Ini akan memberi efek penyembuhan yang lebih baik pada perawatan mereka. Untuk seorang perawat, keamanan budaya memiliki 4 prinsip. Yang pertama adalah sosial dan budaya masyarakat aborigin. Faktor paling dasar adalah bahasa. Dan ada pantangan khusus untuk kontak fisik antara kelompok etnis yang berbeda atau jenis kelamin yang berbeda. Perawat harus mempertimbangkan faktor sosial dan budaya dan juga menyesuaikan dengan sosial dan budaya pasien tersebut. Prinsip ketiga adalah kita harus memahami perbedaan sosial dan budaya penduduk asli karena dapat mempengaruhi lansia dalam menerima layanan. Misalnya, ada lansia yang ingin etnisnya sendiri yang merawatnya. Jika berasal dari etnis lain, dia mungkin tidak mau menerimanya. Yang keempat adalah bahwa anggota keluarga harus diikutsertakan sebanyak mungkin dalam proses perawatan, sehingga anggota keluarga dapat ikut serta dalam memahami dan menghormati keinginan dan keputusan lansia. Apakah yang disebut dengan budaya? Budaya memiliki banyak arti. Budaya dibentuk oleh unsur-unsur kognitif manusia, perilaku, dan kebudayaan material. Misalnya, dalam proses perawatan, penduduk asli memiliki keyakinan sendiri. Karena kognitif ini menyebabkan perkembangan serangkaian perilaku, dan kemudian mempengaruhi perawatan yang diberikan kepada lansia. Jadi, apa itu keamanan budaya? Dari perspektif keamanan budaya, dalam proses perawatan, apakah perilaku perawatan ini sesuai dengan keyakinan yang dipegang oleh penduduk asli? Dengan memasukkan unsur budaya ke dalam proses perawatan, penduduk asli dapat memperoleh layanan perawatan. Jika perawatan tersebut melanggar persepsi mereka, akan menyebabkan penduduk asli tidak mau menerima layanan, atau kualitas layanan akan menurun, dan akan mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat adat. Hubungan antara keamanan budaya dan hak atas kesehatan sangat erat kaitannya. Hak atas kesehatan melibatkan 2 aspek, yaitu pemeliharaan kesehatan manusia dan pemeliharaan kehidupan. Jika Anda gagal memperhatikan prinsip-prinsip keamanan budaya, dapat menyebabkan penduduk asli tidak mau menerima layanan dan kualitas layanan akan menurun. Hal ini akan menimbulkan masalah keamanan budaya. Para lansia yang dilawat juga akan mengalami penurunan fisik dan mental. Misalnya, para lansia memiliki kebutuhan khusus dalam makanan. Seperti lansia pada suku Amis, suka makan sayur dengan rasa pahit. Dalam proses pemasakannya, harus dibuat seperti itu. Jika tidak, para lansia tidak mau menerimanya, yang akan menimbulkan masalah gizi yang kita sebut sebagai keamanan budaya. Selain itu, perawat harus mampu memahami budaya penduduk asli dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan lansia, karena dapat mempengaruhi hubungan antara perawat dan lansia. Semua ini akan mempengaruhi apakah para lansia mau menerima layanan perawatan, bahkan mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada lansia. Masalah keamanan budaya pada akhirnya akan menyebabkan lansia mengalami penurunan fisik dan mental. Juga akan menyebabkan penurunan pada tubuh, pikiran, dan jiwa. Contoh dari penelitian luar negeri menunjukkan bahwa jika gagal memperhatikan keamanan budaya, maka akan berdampak negatif bagi kesehatan manusia. Di Selandia Baru, sebuah penelitian dilakukan pada wanita hamil di Maori untuk mengetahui apakah wanita Maori pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan selama kehamilan. Dalam proses pemeriksaan kehamilan, apakah ada didiskriminasi tenaga medis seperti nada bicara atau warna kulit dan dampak psikologis dari diskriminasi tersebut terhadap ibu hamil? Penelitian menemukan bahwa semakin banyak ibu yang didiskriminasi, maka sekresi kortisol dalam tubuh akan meningkat secara signifikan dan akan menurunkan daya tahan ibu hamil terhadap penyakit. Oleh karena itu, ibu hamil
rentan terhadap risiko tertular influenza saat wabah flu. Selain itu, ibu hamil yang mengalami diskriminasi oleh tenaga medis akan mengalami peningkatan depresi sehabis melahirkan. Oleh karena itu, jika petugas medis berhubungan dengan ibu hamil tanpa memperhatikan prinsip keamanan budaya, maka akan berdampak negatif bagi ibu hamil. Dalam pengukuran kadar kortisol pada bayi baru lahir dari wanita Maori yang terdiskriminasi, ditemukan juga bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan dalam sekresi kortisol pada bayi baru lahir yang didiskriminasi dan yang tidak didiskriminasi. Bayi baru lahir yang mempunyai kortisol terlalu tinggi dapat menyebabkan penurunan imunitas. Oleh karena itu, bayi baru lahir ini dapat menderita penyakit yang dapat meningkatkan angka kematian. Banyak penelitian di dunia menemukan bahwa angka kematian pada bayi baru lahir pada penduduk asli seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat non-pribumi. Hal ini bukan karena hanya masalah biologis, tetapi juga karena diskriminasi yang dilakukan oleh tenaga medis dan tidak memperhatikan keamanan budaya yang berdampak pada kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir. Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan, kita harus memperhatikan masalah keamanan budaya. Terkadang, apa yang dikatakan perawat secara tidak sengaja akan menyebabkan ketidaknyamanan psikologis bagi lansia yang sedang dirawat. Mungkin mereka tidak bermaksud jahat, tetapi karena mereka tidak memperhatikan konsep keamanan budaya, maka kesehatan dan kesejahteraan para lansia juga terganggu. Setiap perawat harus mengerti dengan jelas dan harus sangat berhati-hati dalam berperilaku untuk menghormati budaya mereka. Keamanan budaya mencakup dua aspek. Yang pertama adalah kepekaan budaya. Yang kedua adalah kompetensi budaya. Kepekaan budaya adalah memahami perbedaan perilaku kognitif antara diri sendiri dan orang lain. Misalnya, saya dari suku Saisya, dan untuk merawat suku Amis, saya harus memahami bahwa mereka memiliki perilaku yang berbeda. Misalnya, suku Saisya adalah masyarakat patrilineal, sehingga laki-laki yang mendominasi. Tetapi, suku Amis adalah masyarakat matrilineal, di mana perempuan mendominasi masyarakat tersebut. Perlu dipahami bahwa penduduk asli bukan berasal dari kelompok etnis yang sama, sehingga setiap kelompok etnis memiliki perbedaan dan kemudian mengadopsi layanan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Kepekaan budaya adalah kemampuan untuk memahami perbedaan kelompok etnis antara satu kelompok dengan kelompok lain. Misalnya, dalam contoh barusan, suku Saisya dan suku Amis memiliki budaya yang berbeda, sehingga model perawatan juga berbeda. Ini disebut sebagai kompetensi budaya. Kompetensi budaya adalah kemampuan berinteraksi dengan cara yang dapat orang lain terima dan pahami. Keamanan budaya mencakup dua aspek, yaitu kepekaan budaya dan kompetensi budaya. Jadi, kita harus mempelajarinya untuk mengingatkan setiap orang agar memiliki kepekaan budaya dan kemudian menumbuhkan kompetensi budaya. Inilah alasan mengapa Anda harus mengambil kelas ini. Bagaimana kelas ini berguna untuk Anda? Berdasarkan pengalaman Australia, Selandia Baru, dan Kanada, pertama-tama, kita harus memahami sejarah penduduk asli sebagai dasar pelatihan keamanan budaya. Maka dari awal, saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan penduduk asli di Taiwan. Kemudian, Anda juga harus memahami penggunaan kata yang tepat terkait dengan penduduk asli dan keragaman etnis. Suku Aborigin tidak hanya memiliki satu etnis. Suku Aborigin yang diakui oleh negara Taiwan mempunyai 16 kelompok etnis. Jadi, penduduk asli Taiwan sebenarnya terdiri dari berbagai etnis yang sangat beragam. Selain itu, ada beberapa istilah seperti mentah, matang, atau penduduk asli dataran rendah dan penduduk asli dataran tinggi. Hal ini sebenarnya terkait erat dengan sejarah penjajahan penduduk asli di masa lalu. Selain itu, kita juga harus memahami masalah politik, ekonomi, dan kelembagaan apa saja yang menyebabkan ketimpangan sosial di antara masyarakat aborigin. Pelatihan keamanan budaya
tidak hanya diterapkan pada perawatan jangka panjang saat ini. Di masa lalu, pemerintah juga melakukan perencanaan kesehatan untuk penduduk asli dan juga ada kursus pelatihan untuk kesehatan. Dengan demikian, masyarakat yang mengikuti pelatihan tersebut memiliki kepekaan budaya dan kompetensi budaya untuk memahami kebutuhan suku aborigin dalam peningkatan kesehatan. Penduduk asli Taiwan harus mengungkapkan kebutuhan khusus mereka agar kita dapat membuat rencana dalam mempromosikan kesehatan daripada menginstruksikan penduduk asli tentang apa yang harus mereka lakukan. Pada tahun 2016 sampai 2017, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan menangani masalah ini dengan membuka kelas pendidikan dan pelatihan selama 16 jam. Suku aborigin telah tinggal di Taiwan selama lebih dari 6.500 tahun. Suku aborigin memiliki cara sendiri dalam merawat diri mereka. Tetapi, kemudian mereka diperkenalkan oleh berbagai perawatan profesional. Taiwan memiliki budaya merawat atau kebiasaan makanannya sendiri. Untuk konsep non-biomedis, perawatan dan metode perawatan yang berbeda dengan yang kita lihat sekarang disebut sebagai ethnomedicine. Kelompok etnis dan budaya yang berbeda memiliki praktiknya sendiri dalam menyembuhkan penyakitnya. Contoh yang paling khas adalah penduduk asli sering memanfaatkan berbagai tanaman obat untuk mengobati penyakitnya sendiri. Penduduk asli memiliki penilaiannya sendiri tentang kesehatan dan penyakit. Misalnya, konsep kesehatan para lansia adalah agar mereka bisa makan, maka mereka harus bekerja. Para lansia menilai sehat atau tidaknya dirinya sesuai dengan perannya di masyarakat. Oleh karena itu, meskipun sebagian lansia memiliki disabilitas fisik, namun sebisa mungkin mereka berharap dapat bekerja sendiri. Selama mereka bisa makan, mereka merasa bahwa dirinya sehat. Penduduk asli juga memiliki model penafsiran sendiri untuk penyakit, termasuk keyakinan dan pemahaman mereka tentang penyebab, riwayat, dan gejala penyakit, serta fenomena fisiologis pada saat sakit dan cara pengobatannya. Dalam pengobatan penduduk asli, mereka menjelaskan penyebab penyakit terutama dari teori etiologi alam dan etiologi supernatural. Yang dimaksud dengan teori etiologi alam adalah penyakit yang disebabkan oleh hal yang tidak bersih, seperti darah haid wanita. Misalnya, perempuan suku Amis tidak boleh menyentuh alat-alat saat haid, terutama alat milik laki-laki yang digunakan saat menangkap ikan. Jika tidak, jumlah tangkapan akan berkurang dan laki-laki bisa terancam bahayanya saat melaut. Ini adalah teori etiologi alam. Etiologi supernatural adalah penyakit yang disebabkan oleh dewa atau hantu, seperti Kawas dari suku Amis, Utuks dari suku Atayal, Anito dari suku Tao, dan Taai dari suku Saisya. Misalnya, Taai dari suku Saisya berasal dari orang kulit hitam kerdil. Orang kulit hitam kerdil ini mengajari Saisya cara bercocok tanam, namun kemudian mereka dibunuh karena kesalahpahaman. Sejak saat itu, orang kulit hitam kerdil mengutuk orang-orang Saisya agar tidak bisa memanen hasil panen yang baik. Demi menebus kesalahan, orang Saisya mengadakan pengawalan roh setiap 2 tahun untuk memperingatkan anak-anak agar tidak mengucapkan kata-kata buruk atau melakukan hal-hal buruk, sehingga mencegah orang kulit hitam kerdil merasuki tubuh dan menyebabkan ketidaknyamanan fisik. Ini adalah etiologi supernatural. Efek terapeutik pengobatan etnis tidak hanya berdasarkan pada biomedis, tetapi juga berdasarkan pada konteks budaya penduduk asli. Efek pengobatan dapat dibagi menjadi 3, respon biologis, respon spesifik, dan respon bermakna. Yang disebut sebagai respon biologis adalah tubuh menghasilkan antibodi untuk melawan pengaruh mikroorganisme asing. Respon spesifik adalah efek obat tersebut di dalam tubuh setelah mengonsumsi berbagai obat. Respon yang bermakna mengacu pada efek menghibur yang disebabkan oleh berbagai simbol. Misalnya, beberapa orang dari suku tersebut akan bertanya kepada dewa penyakit apa yang dideritanya dan bagaimana cara mengobatinya. Kemudian, ikuti petunjuk para dewa untuk meminum ramuan tertentu atau menyembah roh leluhur tertentu agar dia lebih tenang. Faktanya, beberapa orang Han juga pergi ke kuil untuk berdoa agar mendapat pertanda. Dengan begitu, mereka merasa lebih tenang dan terhibur. Respon spesifik adalah respon yang sering ditemui untuk pergi ke dokter dan minum obat. Tetapi dalam pengobatan etnis, respon yang bermakna juga memiliki fungsi yang sangat penting.
Pengertian penyakit dalam pengobatan etnis terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah penyakit dari luar, yaitu kelainan fisiologis yang dapat diukur melalui berbagai tes biomedis. Satunya lagi adalah penyakit dari dalam, yang mengacu pada pengalaman sosial dan psikologis yang dialami pasien selama sakit, yang merupakan masalah budaya. Oleh karena itu, pengobatan harus berhadapan dengan dua bagian, penyakit dari luar dan penyakit dari dalam. Dalam proses pengobatan aborigin, fenomena penyakit dari dalam sangat diutamakan. Oleh karena itu, banyak dukun tradisional akan membangun hubungan antara pasien dengan dia saat melakukan pengobatan tradisional, sehingga pasien merasa mendapat banyak dukungan sosial. Rekonstruksi psikologis pasien memungkinkan pasien untuk memiliki mentalitas yang lebih positif dalam menghadapi kesulitan yang dialaminya, yang dapat mengakibatkan peningkatan fisik yang signifikan. Ini adalah fungsi yang sangat penting dari pengobatan etnis. Terkadang, seseorang yang sakit belum tentu memiliki penyakit. Seperti pasien yang sudah diamputasi, ia sering merasakan nyeri di bagian amputasi. Ini merupakan sakit yang dapat dilihat. Fenomena ini sulit untuk menghilangkan rasa sakitnya dengan intervensi biomedis. Sebaliknya, banyak intervensi ritual yang diperlukan untuk membuat pasien merasa bahwa kesehatannya terlindungi. Pengobatan ritual sudah ada jauh sebelum pengobatan modern masuk ke dalam suku-suku aborigin. Para perawat inilah yang disebut sebagai tabib tradisional. Meskipun mereka belum mendapatkan pendidikan kedokteran atau pelatihan profesional, mereka memiliki proses untuk menyembuhkan penyakit. Misalnya, yang paling umum adalah memilih dewa yang mereka percayai untuk pengobatan. Yang kedua adalah belajar dari tabib berpengalaman bagaimana melakukan ritual penyembuhan atau bahan apa yang digunakan untuk pengobatan. Yang lainnya adalah belajar sendiri, seperti peribahasa. Penyakit jangka panjang adalah dokter yang baik. Karena menderita penyakit tertentu dalam jangka yang panjang, dewa akan muncul dalam kehidupan sehari-harinya dan mengajarinya bagaimana menggunakan teknik pengobatan etnis. Kemudian, dia akan menjadi dokter tradisional yang diakui oleh suku tersebut. Karena kemampuan berkomunikasi dengan dewa, seperti Cikawasai dari suku Amis dan Epsapu dari suku Taroko, mereka memiliki kemampuan untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit. Tujuan dokter tradisional dalam mengobati penyakit harus ditujukan pada penyakit itu sendiri. Namun, melalui proses dan ritual pengobatannya, hubungan harmonis antara manusia, roh, dan lingkungan dapat dipulihkan, sehingga orang yang sakit dapat merasa lebih nyaman dan mengurangi ketidaknyamanan fisik. Ada juga beberapa dokter tradisional yang memiliki pengetahuan tentang hewan dan tumbuhan dan memanfaatkannya sebagai obat penyembuhan. Dokter tradisional menggunakan tumbuhan obat agar dapat menjadi pengetahuan tradisional. Hasil dari pengalaman para dokter tradisional dan pelestarian pengetahuan penggunaan beberapa tanaman obat ini memang memiliki efek yang sangat baik dalam meredakan nyeri atau trauma. Beberapa dokter tradisional juga dapat didorong untuk terus menggunakan tanaman untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit. Ada banyak larangan dalam perawatan atau pengobatan dokter tradisional. Larangan tersebut berkaitan erat dengan nilai moral suatu suku. Moralitas suku bangsa adalah pengalaman sosial, hasil dari interaksi dengan berbagai makhluk sosial. Dalam proses interaksi, akan banyak terdapat emosi yang harus diungkapkan, atau reaksi psikologis dan biologis. Reaksi tersebut akan membuat kita memiliki kognisi yang berbeda dan menghasilkan hubungan sosial yang berbeda, seperti hubungan orang tua dan anak atau hubungan suami istri. Namun, kita juga harus tahu bahwa ada banyak norma dalam proses berinteraksi sosial yang merupakan etika suku, dan selanjutnya akan membentuk kinerja emosional eksternal atau relasi sosial kita. Moralitas bukan hanya sekedar agama, tetapi juga pertimbangan politik dan ekonomi. Oleh karena itu, dalam proses interaksi antara dokter dan masyarakat juga terdapat perbedaan nilai moral. Moralitas adalah batas yang tidak dapat dilewati agar tidak memicu hubungan atau hasil yang berbahaya secara fisik, psikologis, atau sosial. Misalnya, konsep suku Atayang, Gaga, dan Gaya dari suku Taroko, serta konsep Anito dari suku Tao. Gaga dari suku Atayang dan Gaya dari suku Taroko mengacu pada penilaian nilai dan standar hidup yang mengatur kehidupan sehari-hari Atayang dan Taroko, termasuk makanan sehari-hari, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi,
harus mengikuti peraturan tersebut, menjadi kelompok yang bekerja sama, beribadah bersama, dan menjalankan larangan bersama di bawah peraturan tersebut. Setiap suku memiliki tempatnya sendiri dalam masyarakat dan dapat dihukum jika melanggar, dan perawat harus mengikuti konsep gaga ataupun gaya. Adapun Anito dari suku Tao mengacu pada gagasan roh jahat dari orang-orang Tao. Masyarakat percaya bahwa keberadaan roh-roh jahat akan membahayakan nyawa orang yang bersentuhan dengannya. Oleh karena itu, baik laki-laki, perempuan, tua ataupun muda, mereka akan menunjukkan ketakutan atau kebencian yang ekstrem terhadap Anito selama ritual atau dalam kehidupan sehari-hari. Orang Tao, terutama pada lansia yang sekarat, adalah individu yang dirasuki roh jahat, dan semua orang akan sangat takut untuk berhubungan dengan mereka. Jika Anda ingin membantu merawat lansia, Anda akan ditolak oleh para lansia, karena takut roh jahat akan ditularkan ke perawat. Oleh karena itu, perawat akan mengalami kesulitan saat melakukan intervensi. Meskipun ada kepercayaan pada roh jahat, masyarakat Tao juga telah mengembangkan banyak metode untuk mengusir roh jahat, seperti menggantung keping emas atau manik-manik biru di kepala mereka untuk meningkatkan kekuatan spiritual pribadi untuk melawan roh jahat, atau menggantung tanaman yang ditakuti Anito, atau menggunakan mantra sihir untuk mengusir roh jahat dari orang sakit, atau memberikan makanan kepada roh-roh jahat untuk menghindari ancaman terhadap hidup mereka dan meminta pengampunan dari mereka. Beberapa larangan tersebut akan mempengaruhi layanan perawatan yang akan diberikan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan perkembangan beberapa tahun terakhir dalam perawatan jangka panjang bagi penduduk asli. Penduduk Taiwan memiliki banyak penduduk senior. Penduduk asli juga menghadapi masalah yang sama. Banyak pemuda penduduk asli pindah ke kota untuk mencari pekerjaan, sehingga banyak orang tua yang tinggal di desa dan hanya tertinggal sedikit orang muda. Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 2007, pemerintah mulai melakukan kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk memenuhi permintaan perawatan jangka panjang bagi penduduk asli, maka pemerintah mulai menerapkan kebijakan perawatan jangka panjang 2. Pada tahun 2016, termasuk bab khusus untuk penduduk asli dan membangun sistem perawatan jangka panjang bagi penduduk asli, dengan memperkenalkan perawatan medis profesional kepada suku aborigin. Hal ini memungkinkan para lansia menua di daerah tersebut, tanpa harus pindah ke kota karena kurangnya sumber daya perawatan di suku tersebut. Para lansia bahkan dipaksa untuk pindah ke perkotaan atau dikirim ke panti jompo karena ingin menemani anak-anak yang pindah ke kota untuk bekerja. Meskipun perawatannya berkualitas baik, namun karena terpaksa pindah ke panti jompo di perkotaan dalam jangka waktu yang lama dan tidak ada pergaulan karena sudah terbiasa hidup di suku asalnya, menyebabkan para lansia merasa kesepian dan menderita depresi. Akibatnya, tidak mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, diharapkan dengan perawatan jangka panjang 2 dapat membangun sistem perawatan jangka panjang untuk penduduk asli Taiwan, termasuk pembentukan rencana perawatan jangka panjang yang memenuhi kebutuhan penduduk asli, ujian pelatihan tenaga kerja, dan pembentukan institusi di daerah-daerah penduduk asli. Yang paling penting adalah membangun perawatan jangka panjang untuk suku aborigin agar dapat mencapai tujuan penurunan lansia di daerah yang mereka tinggal. Kami berharap setiap desa mempunyai lembaga dan institusi yang dapat merawat keluarga mulai dari yang sehat sampai yang cacat. Untuk lansia yang tidak dapat meninggalkan rumah, mereka juga dapat memberikan layanan berbasis rumah agar pasien dapat menikmati kualitas hidup yang baik. Faktanya, perawatan jangka panjang 1 dimulai dari 2007 sampai 2016 mengecualikan masyarakat suku dataran rendah yang berusia di atas 55 tahun. Akibatnya, masyarakat suku dataran rendah yang berusia di atas 55 tahun harus menunggu hingga berusia 65 tahun untuk menerima layanan. Karena masyarakat suku dataran tinggi bisa mendapatkan layanan pada usia 55 tahun, ketidakkonsisten usianya sebenarnya merupakan kegagalan dalam memperhatikan prinsip keamanan budaya. Tampaknya, masyarakat suku dataran tinggi memiliki lebih banyak sumber daya perawatan kesehatan dan lebih sehat. Oleh karena itu, perawatan jangka panjang 2 telah diubah agar menjangkau lansia berumur 55-64 tahun. Dari perspektif keamanan budaya, perawatan jangka panjang dan pengembangan wilayah sangat tidak konsisten pada 55 desa. Alasan utamanya karena tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Misalnya, di daerah aborigin,
Pada tahun 2014, tingkat perawatan jangka panjang hanya 0-10%. Hasilnya tergantung pada distribusi sumber daya perawatan jangka panjang lokal dan apakah pemerintah daerah mendukungnya. Pada tahun 2014, pemanfaatan berbagai layanan untuk perawatan jangka panjang suku aborigin adalah layanan rumah, kedua adalah layanan catering, ketiga adalah perawatan rumah, keempat adalah transportasi, dan kelima adalah rehabilitas sosial. Namun demikian, tingkat pemanfaat layanan perawatan jangka panjang bagi suku aborigin paling tinggi hanyalah 26%. Apakah suku aborigin tidak membutuhkan atau tidak dapat menerima layanan perawatan jangka panjang ini? Faktanya adalah karena kurangnya pertimbangan keamanan budaya. Layanan rumah adalah layanan yang paling dibutuhkan, tetapi tingkat pemanfaatannya hanya 26%. Oleh karena itu, bagaimana cara agar para lansia dapat mendapatkan layanan perawatan jangka panjang yang berkualitas baik dan juga menghormati budaya masyarakat adat adalah masalah yang kita hadapi. Pelayanan harus dibangun atas dasar relasi. Misalnya, untuk memberikan pelayanan di rumah, sebaiknya perawatnya mampu berbicara bahasa etnik agar dapat berinteraksi dengan lansia. Jika Anda hanya menyelesaikan pekerjaan dengan diam-diam kemudian pergi, maka lansia akan merasa tidak ada interaksi dan tidak ingin menggunakan layanan tersebut. Contoh lainnya adalah jasa catering yang bisa memenuhi selera para lansia. Misalnya, orang Amis menyukai sayur dengan rasa yang pahit. Namun, lansia suku Paiwan tidak menyukai rasa sayur yang terlalu pahit. Sehingga, resep suku Amis tidak bisa digunakan untuk mendesain makanan suku Paiwan. Ini adalah konsep keamanan budaya, dan perawat harus memperhatikannya. Perawatan jangka panjang 1 merupakan contoh akibat kurangnya mengerti keamanan budaya, yang menyebabkan kurangnya penggunaan perawatan jangka panjang 1. Pada saat itu, para perawat mungkin salah menilai kemampuan atau kebutuhan para lansia penduduk asli yang memiliki disabilitas. Seperti saya sampaikan barusan, bahwa masyarakat lansia sering berpikir bahwa sehat berarti bisa bekerja untuk bisa makan. Oleh karena itu, saat lansia dinilai tingkat disabilitasnya, perawat akan berpikir bahwa lansia tersebut membutuhkan pendamping untuk membantu tugasnya sehari-hari, daripada membantu lansia membangun kemampuan untuk hidup mandiri. Tetapi, lansia berharap memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, sehingga tugas perawat yang paling penting adalah membantu para lansia dalam memulihkan fungsi kehidupan mereka, daripada membantu mereka melakukan segalanya. Tentunya, hal ini juga perlu memperhatikan kondisi fisik para lansia itu sendiri, serta kemampuan dan kemauan mereka untuk memulihkan kehidupannya mandiri. Perawat harus membiarkan lansia belajar bagaimana memulihkan kemampuan hidup sampai tingkat tertentu. Misalnya, jika lansia memasak atau mandi sendiri, perawat harus menyadari apakah lansia memiliki kebutuhan untuk dibantu. Jika tidak, penerimaan mereka terhadap layanan tidak akan tinggi. Selain perawat yang mungkin salah mengira tentang disabilitas dan kebutuhan lansia, terkadang dokter juga memiliki masalah serupa. Tidak menyadari bahwa lansia sebenarnya membutuhkan rehabilitas fungsional, tetapi malah mengatur untuk memberikan layanan di rumah. Karena dokter tidak memperhatikan kebutuhan para lansia, mereka memberikan layanan yang tidak tepat dan membuat para lansia tidak mau menerimanya, yang melanggar prinsip pertama, keamanan budaya. Terkadang, layanan yang diberikan oleh perawatan jangka panjang 1 tidak sesuai dengan situasi suku tersebut, seperti perencanaan area jaringan layanan. Daerah masyarakat non-pribumi dan penduduk asli seringkali dibagi menjadi satu wilayah, dan banyak layanan diberikan dari datar rendah ke suku aborigin dataran tinggi. Namun, para lansia seringkali berharap agar orang-orangnya sendiri mengurus dia sendiri, atau orang-orang aborigin menjaga orang-orang aborigin. Tetapi, pembagian wilayah jaringan telah mengakibatkan perawat non-pribumi untuk memberikan layanan kepada lansia. Dan karena mereka tidak memahami budaya, bahasa, dan kebiasaan hidup penduduk asli tersebut, menyebabkan para lansia enggan menerima jasa orang luar tersebut. Misalnya, di distrik Namsia Kaohsiung pada tahun 2015, banyak lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang.
Namun, jumlah lansia yang menerima layanan pada saat itu sangatlah sedikit. Hal ini melanggar dua prinsip keamanan budaya. Jika Anda bukan berasal dari penduduk asli, yang terbaik adalah menerima pelatihan keamanan budaya yang sesuai dan mempelajari beberapa budaya masyarakat untuk dapat membantu mereka. Prinsip ketiga dari keamanan budaya adalah bahwa pelayanan jangka panjang tidak boleh melanggar kebiasaan budaya penduduk asli. Contoh, kasus suku etnis Dao. Orang Dao telah mengembangkan perawatan jangka panjang di Pulau Lanyu. Tetapi ketika diketahui bahwa perawat dari luar ingin masuk ke panti jompo untuk melayani, lansia tersebut menolak. Mengapa lansia tersebut yang memiliki kebutuhan perawatan jangka panjang menolak layanan tersebut? Setelah mengetahui alasannya, diketahui bahwa lansia percaya ada kepercayaan roh jahat. Mereka percaya bahwa mereka sudah tua dan sekarat, dan takut roh jahat itu akan diteruskan kepada perawat, sehingga mereka menolak untuk dilayani. Mereka tidak ingin roh jahat pada diri mereka, menyebabkan hilangnya nyawa atau harta benda perawatnya. Oleh karena itu, mereka menolak layanan tersebut. Jika para lansia terpaksa menerimanya, mereka akan menimbulkan beban psikologis bagi dia. Untuk mengatasi masalah tersebut, petugas kami menggunakan bantuan iman Kristen untuk mengatasi hambatan yang disebabkan oleh roh jahat tersebut. Beritahu para lansia bahwa yang merawatnya adalah orang Kristen, karena banyak lansia juga orang Kristen. Selama proses tersebut, Tuhan akan melindungi mereka, sehingga mereka akan berdoa bersama sebelum melayani. Dan roh-roh jahat itu tidak akan mempengaruhi para perawat tersebut. Kemudian para lansia akan bersedia menerima perawatan dari perawat. Para lansia akan merasa selama kebaktian bahwa para perawat tidak sendirian, tetapi secara kolektif merawatnya. Oleh karena itu, roh jahat sangat takut pada banyak orang dan tidak akan mempengaruhi para perawat. Melalui budaya tersebut, layanan rumah dapat masuk ke rumah lansia. Oleh karena itu, rencana keseluruhan layanan harus mempertimbangkan pandangan budaya penduduk asli. Jika tidak, maka dapat ditolak. Terakhir, prinsip keempat dari keamanan budaya. Di masa lalu, saat menjalankan perawatan jangka panjang satu, partisipasi anggota keluarga seringkali dikesampingkan. Hal tersebut juga berdampak pada rendahnya penerimaan lansia. Karena lansia berharap bahwa keluarganya ikut serta dalam merawat dia, dan dia akan merasa lebih nyaman. Namun, karena perawatan jangka panjang satu menekankan perawatan profesional, ini mengesampingkan anggota keluarga yang belum berpartisipasi dalam pelatihan profesional perawatan jangka panjang, yang mengurangi kesediaan lansia untuk menerima perawatan. Ini juga mempengaruhi kualitas perawatan, yang merupakan pelanggaran terhadap masalah keamanan budaya. Sampailah pada perawatan jangka panjang 2. Pemerintah menyadari masalah ini, sehingga mereka melakukan amandemen dan merencanakan layanan perawatan jangka panjang berdasarkan kebutuhan penduduk asli. Pemerintah mengusulkan layanan terintegrasi di daerah etnis aborigin, melatih masyarakat setempat untuk memberikan layanan perawatan jangka panjang yang dibutuhkan suku tersebut. Hal ini memungkinkan suku tersebut menua tanpa harus pergi keluar suku untuk mencari layanan perawatan jangka panjang. Dalam target layanan, penduduk asli yang cacat berusia 55 sampai 64 tahun juga perlu diikutsertakan dalam layanan perawatan jangka panjang. Saat pelatihan petugas perawatan juga akan diajarkan keamanan budaya selama 3 jam. Ini akan memperkuat kepekaan budaya dan kompetensi perawat. Dengan cara ini, dalam memberikan pelayanan kepada lansia yang memiliki disabilitas, seseorang dapat memperhatikan budaya para lansia dan memberikan pelayanan yang sesuai. Di masa lalu, karena pembatasan undang-undang nasional, banyak wilayah penduduk asli yang tidak cocok untuk mendirikan layanan perawatan jangka panjang. Untuk mengatasi masalah ini, mereka melonggarkan standar agar dapat dibangun lembaga pelayanan perawatan jangka panjang untuk penduduk asli. Penitipan lansia dan lembaga terkait lainnya dapat didirikan di suku tersebut, sehingga para lansia dapat tinggal di suku dan dirawat oleh orang-orang suku itu sendiri, dan dapat menua tanpa pindah ke kota. Mengenai masalah keamanan budaya, perawatan jangka panjang 2 telah direvisi, dan kami berharap pemerintah dan instansi terkait
lebih memperhatikan hal tersebut dengan dasar pemikiran keamanan budaya. Dan cara melakukan perawatan disebut juga dengan perawatan budaya. Dengan menggunakan pengetahuan, perilaku, dan penggunaan materi penduduk asli dalam perawatan. Apa itu perawatan budaya? Ini adalah perawatan fisik dan psikologis yang dilaksanakan dengan memperhatikan kedekatan terhadap perilaku kognitif dan penciptaan materi pengguna. Ini adalah metode perawatan yang didasarkan untuk menghormati budaya aborigin. Yang disebut perawatan dalam layanan perawatan jangka panjang adalah termasuk perawatan fisik, psikologis, dan sosial non-medis. Berbeda dengan keperawatan, yang merupakan pekerjaan keperawatan teknis yang dilakukan oleh profesional tertentu. Keduanya sebenarnya tidak saling berkaitan, tetapi keduanya termasuk dalam ruang lingkup asuhan budaya. Untuk perawatan budaya, masyarakat aborigin telah mengembangkan konsep pengobatan etnis sejak lama. Dan dapat dipertimbangkan apakah perilaku perawatan obat etnis yang ada ini dapat dimasukkan ke dalam rencana masa depan. Perawatan profesional masih diperlukan, dan perawat juga harus memiliki pelatihan profesional tertentu. Perawat yang telah menerima pelatihan akan membantu lansia dengan kebutuhan perawatan fisik mereka. Selain itu, perawat juga harus memahami bahwa keterampilan pengasuhan non-medis seperti psikologis, fisik, dan sosial juga harus tetap dipelajari. Dalam hal keperawatan, komunitas perawat telah berkembang dan sudah menghasilkan banyak perawat profesional. Karena suku aborigin memiliki begitu banyak suku bangsa yang membutuhkan perawatan, maka perawat harus direncanakan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap suku. Perawatan budaya ini beragam, tidak hanya satu set perilaku pengasuhan, sehingga memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada lansia. Petugas juga harus memiliki banyak pengetahuan. Perawat perlu menerima 90 jam pelatihan dasar. Tetapi, kemampuan budaya perawat harus diakumulasikan dalam pekerjaan nyata untuk meningkatkan kualitas perawat. Jika tidak, lansia akan menolak perawatan jika apabila kita melanggar keamanan budaya. Karena perawatan budaya, suku yang berbeda memiliki cara yang berbeda pula. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan bagaimana membangun kepedulian budaya. Pertama-tama, yang terpenting adalah memulai penyelidikan secara sistematis, seperti individu, keluarga, kelompok etnis, komunitas, budaya yang terkait dengan kesehatan, kepercayaan, nilai, perilaku, dan budaya material. Hanya dengan cara inilah, faktor kesehatan dan budaya yang mempengaruhi masyarakat adat dapat diterapkan ke program perawatan. Survei ini tidak bisa dilakukan hanya satu orang. Tetapi apabila penyelidik lebih teliti dalam melakukannya, sebenarnya model perawatan budaya tidak begitu sulit. Beberapa perawat, terutama yang berada di daerah aborigin, akan mencatat informasi pribadi keluarga lansia selama proses pelayanan. Misalnya, mencatat secara detail preferensi pola makan lansia, lebih suka makanan yang lebih halus atau yang memiliki rasa yang lebih ringan. Kemudian, Anda bisa mengingatkan chef untuk membuat beberapa penyesuaian dengan selera lansia. Dalam proses pengiriman makanan, Anda dapat memperhatikan kebutuhan para lansia dan meluangkan lebih banyak waktu untuk berinteraksi. Sehingga Anda juga dapat menemani para lansia untuk makan. Terkadang, ketika orang tua tidak berada di rumah, mereka boleh meletakkan makanan di tempat tertentu, agar tidak dimakan oleh anjing dan kucing peliharaan. Ini termasuk penyelidikan pribadi, tetapi juga adalah sejenis hal yang membentuk model perawatan budaya. Di luar itu, pemerintah setempat juga perlu bekerjasama dengan unit akademik untuk melakukan survei sistematis terhadap penduduk asli dan memberikan informasi yang terkait dengan pengasuh. Untuk membentuk model pemeliharaan budaya yang sistematis, kita harus mulai dari rumah tangga. Yang disebut dengan rumah tangga mengacu pada anggota yang tinggal di kediaman yang sama dan berbagi makanan atau berbagi pekerjaan rumah. Selain anggota keluarga, rumah tangga juga bisa termasuk orang yang bukan saudara. Ini sedikit berbeda dengan keluarga. Rumah tangga merupakan unit perantara penting yang menghubungkan individu dengan masyarakat dan negara. Karena rumah tangga memiliki fungsi alokasi sumber daya. Ini adalah unit peraturan kesehatan paling dasar. Karena pembagian kerja antar rumah tangga,
perawatan kesehatan dapat dicapai melalui waktu yang dihabiskan untuk membeli barang dan jasa. Anggota rumah tangga mempunyai fungsi sebagai penentu pelayanan kesehatan, sehingga apabila dilakukan pemeriksaan rumah tangga secara sistematis, dapat memberikan informasi untuk mengembangkan strategi pemeliharaan budaya. Lingkungan sekitar rumah tangga terbagi menjadi lingkungan sosial, lingkungan biofisik, dan lingkungan budaya. Lingkungan tersebut akan mempengaruhi apakah perilaku anggota rumah tertentu akan membahayakan kesehatannya, atau menyebabkan penyebaran penyakit, ataupun melindungi anggota keluarga dari yang sakit. Mempelajari lingkungan sosial, lingkungan biofisik, dan lingkungan budaya juga dapat memahami alasan terbentuknya kepedulian. Kemudian, masukkan beberapa perilaku berbahaya ke dalam rencana tes perawatan budaya yang harus dihindari. Saat melakukan survei, serangkaian kuesioner harus dirancang dengan 3 dimensi lingkungan tersebut. Direkomendasikan bahwa kuesioner ini adalah kuesioner terbuka. Misalnya, dalam lingkungan ruang biofisik, bagaimana merancang agar lansia dapat hidup nyaman di dalam dan dapat terhindar dari bakteri patogen atau penularan penyakit. Contoh lainnya adalah lingkungan sosial. Perhatikan ukuran dan bentuk rumah, serta siapa yang mengambil keputusan. Ini dapat memberi petugas pemahaman tentang siapa yang harus dicari jika dia ingin mengundang anggota keluarga untuk ikut serta dalam pekerjaan perawatan. Misalnya, pada masyarakat Amis, kepala rumah tangga seringkali adalah perempuan, dan ia juga dapat menentukan jenis perawatan apa yang dibutuhkan. Jika suku Sansya, mungkin kepala keluarga adalah laki-laki. Jadi, dengan menggunakan sistem sistematis, ia dapat dengan benar menyelesaikan masalah. Seperti halnya lingkungan budaya, yaitu obat etnis apa yang digunakan untuk merawat lansia di rumah. Misalnya, beberapa penduduk asli akan merancang alat rehabilitasi mereka sendiri, dan lain-lain. Jika kami dapat mengetahuinya saat kami menyelidikinya, itu akan sangat membantu dalam merancang layanan perawatan jangka panjang. Saat merancang rencana pelayanan, elemen budaya yang diakui oleh penduduk asli dapat digabungkan, dan kesediaan para lansia masyarakat adat untuk menerima perawatan akan relatif meningkat. Selanjutnya adalah pentingnya membangun model perawatan budaya. Dalam mendesain rencana perawatan budaya pada suku aborigin, kita harus berusaha memadukan dengan kehidupan masyarakat aborigin. Misalnya, program kesehatan harus memahami prinsip hidup sehat. Hidup sehat mengacu pada penggunaan elemen budaya asli untuk merancang kegiatan kesehatan. Misalnya, apakah berburu dapat digunakan sebagai program promosi kesehatan, terutama dalam program pencegahan dan penundaan disabilitas. Program semacam itu dapat meningkatkan partisipasi lansia. Hidup sehat juga untuk menciptakan kondisi hidup yang sehat bagi suatu suku. Misalnya, merencanakan tempat olahraga tetap dan layanan penitipan untuk lansia yang dikombinasikan dengan kehidupan lansia dapat meningkatkan penerimaan lansia dan kualitas layanan penitipan. Petugas hendaknya mencoba memahami kebutuhan para lansia dan menemani para lansia mengenali nilai mereka sendiri selama proses perawatan. Ambil contoh, menenun tradisional suku Amis. Masyarakat Amis memiliki budaya menenun yang panjang dan merupakan keterampilan yang sangat penting yang harus dipelajari oleh para wanita Amis dalam hidup mereka. Dulu, ketika industri belum berkembang, pakaian Amis harus dibuat dari menenun. Namun, ketika industri modern berkembang dan mudah yang membeli pakaian, menenun perlahan tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari wanita Amis. Tetapi, jika kita dapat terus mendorong wanita Amis untuk menenun, itu akan membantu kesehatannya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan investigasi untuk memahami bagaimana wanita Amis menenun dan membangun model perawatan budaya. Para peneliti mengikuti para wanita Amis untuk mengamati cara menenun, langkah-langkah menenun, dan mencatatnya secara detail. Diketahui bahwa suku Amis memiliki 3 tahapan dalam menenun, yaitu miliwas, milikula, dan denowon. Faktanya, ketiga langkah ini melibatkan proses koordinasi tangan dan mata yang sangat detail. Seperti miliwas adalah cara menghitung secara akurat setiap langkah dalam proses menggulung bola. Dalam proses ini, dia harus menggunakan gerakan terkoordinasikan tangan dan mata untuk melempar bola kapanpun dan dimanapun. Selain itu, milikula adalah hal terpenting untuk menghitung pada tiang mana pola yang ingin ia tenun.
dan terus-menerus menghitung sesuai dengan kebutuhan pola. Langkah terakhir adalah Denowon, yaitu proses mengenyam yang harus sangat tepat agar setiap benang dapat mencapai posisi yang benar. Jadi, ini juga melibatkan langkah-langkah koordinasi tangan mata yang cermat. Karena ketiga proses menenun ini melibatkan koordinasi tangan dan mata, maka akan mengaktifkan dan merangsang fungsi otak dan memiliki efek mencegah degenerasi otak. Oleh karena itu, dalam banyak rancangan program, tindakan ini memang dapat menjaga otak lansia tetap aktif dan menjaga demensia. Penelitian memang menemukan bahwa proses menenun dapat merangsang aktivitas saraf parasimpatis wanita amis, meningkatkan sekresi dopamin dan endorfin dalam tubuh, serta mengurangi sekresi kortisol. Proses menenun membuat pernafasan dan detak jantung akan lebih rileks, dan mengurangi sekresi kortisol dan juga akan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi, kegiatan menenun sangat membantu kesehatan. Ini juga mengingatkan perawat agar ketika kita ingin menjalankan kegiatan penitipan lansia atau memimpin kegiatan institusi budaya di masa depan, kita harus memasukkan faktor budaya ke dalam kegiatan koordinasi tangan dan mata yang dapat membantu menjaga fisiologi dan psikologi para lansia. Oleh karena itu, jika wanita suku Amis terus didorong untuk menenun, secara fisiologis kemunduran fungsi otak bisa melambat. Apalagi saat perempuan menenun bersama, mereka bisa berbagi cerita tentang keluarga atau kehidupan sehari-hari mereka yang berfungsi sebagai dukungan sosial. Mereka akan merasa senang karena bisa menenun bersama. Dalam hal ini, petugas dapat merancang kegiatan menenun yang biasa dilakukan ibu-ibu di dalam lembaga. Selain itu, perawat juga dapat mengantar para lansia ke sekolah dasar untuk mengajari anak-anak cara menenun. Alhasil, interaksi antara lansia dengan anak-anak akan sangat menyenangkan. Terakhir, lansia dapat merancang pameran bersama anak-anak. Kegiatan menenun ini tidak hanya memberikan perawatan fisik bagi lansia, tetapi juga memiliki fungsi dukungan sosial. Kain tenun lansia yang dijual akan menambah pendapatan lansia. Perilaku ini sejalan dengan prinsip perawatan budaya. Selain itu, perawat juga dapat menanam rami untuk lansia perempuan, agar lansia dapat pergi ke sawah untuk memetik saat panen. Selain memberikan dukungan sosial kepada lansia, kegiatan menenun tersebut juga memungkinkan para lansia memiliki penghasilan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Ini adalah model perawatan budaya yang sangat baik dan memberikan referensi yang baik bagi petugas dalam merancang program perawatan. Misalnya, di timur ada penitipan lansia, dan sebagian besar target pelayanannya adalah masyarakat Amis. Sehingga rangkaian kegiatan dan makanan lansia dirancang berdasarkan budaya Amis. Langkah pertama adalah membuat kegiatan menceritakan sejarah, membiarkan para lansia bercerita. Bercerita menyiratkan konsep terapi nostalgia, dan membantu para lansia mengingat kebiasaan hidup masa lalu mereka. Dalam ceritanya, dia mengingat bagaimana ia menanam sayuran, dan kemudian perawat menanam sayuran tersebut ke dalam suku, dan kemudian mendorong para lansia untuk menanam sayuran liar yang sudah lama tidak mereka makan. Selain memanen sayuran liar yang dapat diberikan kepada semua orang di tempat penitipan lansia, proses penanaman menggunakan metode tanaman tidak beracun. Bahkan, konsumen di sekitar suka membeli sayuran tidak beracun ini, dan uang yang diperoleh akan diberikan kembali pada lansia. Melalui bercerita, menanam sayur liar, dan berbagi makanan, dan mendapatkan keuntungan, para lansia menegaskan nilai mereka sendiri dan mencapai tujuan dukungan sosial. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan sekolah dasar setempat untuk mengizinkan para lansia menggambar sayuran liar tersebut. Proses menggambar, lansia juga mencapai fungsi pelatihan koordinasi tangan mata dan aktivitas otak. Kemudian, para lansia membawa buku bergambar sayuran liar ke sekolah dasar untuk mempromosikan pendidikan kesehatan. Rencana seperti itu memenuhi kebutuhan lansia lokal dan budaya dan merupakan model perawatan budaya yang baik. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan perawatan budaya di Jepang. Kota Kamikatsu di Prefektur Tokushima, Shikoku, Jepang adalah sebuah desa pegunungan
yang mirip dengan suku yang tinggal di Taiwan. Pada Februari 2016, populasinya adalah 1.692 orang dan setengahnya adalah laki-laki. Sekitar 50% lansia berumur di atas 65 tahun dan di atas 75 tahun ada 400 orang. Tempat ini termasuk dalam kategori penduduk senior. Karena merupakan desa pegunungan, maka tidak banyak kesempatan kerja di sini. Banyak anak muda yang pindah ke kota. Masalah penuaan sangat serius, dan perawatan menjadi masalah besar. Perlu dicatat bahwa dari 2015 hingga akhir 2016, 35 orang rela kembali ke kampung halaman untuk memulai bisnis atau mencari pekerjaan. Orang-orang muda ini dibagi menjadi dua jenis, U-turns dan I-turns. Pemuda U-turns tumbuh di sini dan kemudian pindah ke wilayah perkotaan karena studi dan pekerjaan mereka. Setelah beberapa saat, karena suatu alasan, dia kembali ke kampung halamannya untuk bekerja atau berwirausaha. Pemuda tipe I-turn awalnya berasal dari kota lain dan datang ke sini untuk memulai bisnis karena suatu alasan. Kamikatsu adalah tempat yang indah, sekitar 23 km dari kota terdekat, dan membutuhkan waktu 1,5 jam untuk berkendara. Ekosistem alam ini sangat bagus, dan penduduknya bertani sendiri. Namun, karena sangat terpencil dan menemui banyak masalah dalam perawatan lansia, ini sangat mirip dengan suku aborigin di Taiwan. Karenanya berkurangnya populasi kaum muda, terjadi krisis pajak yang besar di sini. Sebagian besar lansia tidak memiliki pendapatan yang sangat tinggi, dan sulit bagi pemerintah daerah untuk bergantung pada pajak untuk mempertahankan operasi mereka, yang mengakibatkan banyak rumah atau tanah terbelangkai. Mulai 20 tahun yang lalu, penduduk Kamikatsu mulai memikirkan bagaimana cara merawat para lansia melalui pengembangan industri, khususnya mengembangkan kembali usaha para lansia. Lingkungan ekosistem alam Kamikatsu secara keseluruhan terpelihara dengan baik, terutama keanekaragaman perpohonan. Dengan begitu banyak daun yang indah dan berkualitas, apa yang dapat dilakukan? Daun ini adalah dekorasi yang sangat penting dalam masakan Jepang. Dulu, daun-daun ini dikumpulkan oleh koki. Namun, karena pengaruh urbanisasi, tidak mudah lagi mengumpulkan daun-daun indah ini di dekat restoran untuk dipajang. Oleh karena itu, penduduk Kamikatsu merancang untuk menjual daun-daun tersebut ke kota agar menjadi dekorasi. Karena hilangnya kaum muda, para lansia menjadi tenaga kerja utama. Pada tahun 2017, terdapat 172 lansia yang berpartisipasi dalam industri petik daun di Kamikatsu. Apalagi banyak lansia yang ikut memetik daun berusia di atas 75. Hal pertama yang dilakukan para lansia ini setiap pagi adalah mengkonfirmasi pesanan hari ini dan membalas pesanan. Proses konfirmasi dan respon pesanan ini ditangani oleh perusahaan riset pasar dan pemasaran. Perusahaan ini akan mengumpulkan semua pesanan dan memasangnya di internet. Lansia akan mengakses akunnya secara online dan menghitung jumlah daun segar yang dibutuhkan. Setelah memastikan bahwa dia mempunyai daun yang cukup, dia akan membalas pesanan. Selanjutnya, para lansia ini mulai memetik daun di dekat rumahnya. Para lansia memanfaatkan waktu berjalannya, sekitar 2 jam dari jam 6.30 sampai 8.30 pagi. Di sepanjang hutan atau taman dekat rumahnya untuk mengumpulkan dedaunan yang dia butuhkan setiap hari. Setelah selesai memetik daun, para lansia akan mencuci daun dan mengemasnya. Pukul 10 pagi, perusahaan akan pergi ke setiap rumah untuk mengambil daun-daun tersebut. Pada pukul 3 sore, lansia bisa mengecek penghasilan hariannya dari berjualan daun di internet. Pada tahun 2017, pendapatan tahun rata-rata lansia yang ikut memetik daun setara dengan $1 juta NT dolar. Dan bahkan bisa mencapai 2 juta NT dolar. Kegiatan sehari-hari para lansia antara lain mengakses internet, berjalan kaki, memetik daun, membersihkan daun, dan mengemas daun. Olahraga dan kegiatan sehari-hari digabungkan dalam kegiatan memetik daun, dan penghasilan tetap juga diperoleh. Ini adalah model perawatan yang memadukan unsur-unsur lokal. Misalnya, lansia ini berumur 84 tahun. Kebiasaannya adalah olahraga setiap pagi dengan memetik daun untuk mengumpulkan daun tanpa kerusakan seperti bintik-bintik agar dapat memenuhi persyaratan restoran
lansia harus mengumpulkan daun melalui koordinasi tangan dan mata yang tepat. Para lansia sering berbicara satu sama yang lain saat mengumpulkan daun dan melakukannya bersama. Selain itu, selama proses pemetikan daun, ketika lansia lain yang seharusnya datang untuk memetik daun tidak datang tepat waktu, Anda dapat mengunjungi lansia tersebut untuk melihat apakah lansia tersebut sakit, sehingga mendapatkan dukungan dan kepedulian masyarakat. Para lansia memiliki pendapatan tetap dan mempertahankan fungsi peran sosial. Lansia yang kami kunjungi adalah seorang nenek pemetik daun yang terkenal di Kamikatsu. Ia berharap dapat hidup sampai umur 100 tahun dan memetik daun sampai berumur 100 tahun. Para lansia termotivasi untuk melanjutkan hidup mereka, dan anak-anaknya rela pulang ke rumah untuk terlibat dalam pekerjaan serupa. Urutannya adalah pemuda wirausaha tipe U-turn yang baru saja kembali ke kampung halamannya. Ini juga menyiratkan tindakan menjaga satu sama yang lain di antara generasi yang berbeda. Karena para lansia harus membungkus dan membersihkan dedaunan dan belajar menggunakan komputer, dinas kota juga merancang berbagai kursus. Dengan kata lain, seluruh aktivitas perawatan memadukan kecakapan hidup dengan kursus perawatan lansia. Para lansia tidak hanya pergi kursus, tetapi juga dapat menerapkan teknik yang dipelajari dalam kursus untuk meningkatkan keterampilan memetik daun. Para lansia memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti kursus tersebut. Belakangan, Balai Kota memperkenalkan iPad dan mengajari para lansia cara menggunakannya. Begitu banyak lansia membawa iPad mereka ke hutan atau taman untuk memetik daun di pagi hari. Ini telah membantu para lansia untuk mengabdikan diri pada pekerjaan produksi harian. Ada banyak spesies daun di Kamikatsu, dan ada variasi daun yang berbeda sepanjang tahun. Para lansia dapat melaksanakan pekerjaan memetik daun ini sepanjang tahun tanpa gangguan dan selalu dapat mempertahankan kemampuannya untuk hidup. Mereka sering berdiskusi dengan asosiasi petani dan mengundang para lansia untuk berpartisipasi dalam pertemuan untuk meningkatkan kualitas produk. Proses ini juga berimplikasi pada fungsi merawat lansia dan partisipasi sosial. Industri pemetik daun di Jepang telah memasukkan industri tersebut ke dalam rencana perawatan. Memungkinkan lansia menerima dukungan dalam hal fisik dan psikologis, peran sosial dan dukungan sosial, serta memenuhi kebutuhan lansia. Dari rantai produksi dan pemasaran industri daun, saya telah melihat peran yang harus dimainkan oleh para lansia. Terakhir, kita harus mengingatkan perawat bahwa perawatan budaya sangat penting, yaitu perawatan yang dirancang berdasarkan perilaku kognitif, yang dikenal dan karakteristik materi yang dikenali oleh perawat.